Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, ngaji sore SMK Muhammadiyah Tikandolopo. Alhamdulillah, sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dan nampaknya ini sudah akan memasuki hari-hari akhir, bahkan sudah menjelang kita mengakhiri bulan suci Ramadan di tahun ini. Dengan penuh harap mudah-mudahan kita pun juga nanti akan dipertemukan kembali oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan dan juga berbagai macam rahmat Allah yang akan tertuang, yang akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita bersama. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu walaupun sejatinya setiap tahun hal ini sudah sama-sama kita tunaikan, sosok sebagai seorang hamba Allah yang beriman, menunaikan ibadah puasa adalah merupakan satu di antara kewajiban bagi setiap mukmin. Hal ini pun juga tercermin masuk di dalam rukun Islam, di mana satu di antara dari 5 rukun Islam itu adalah kita menunaikan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam itu satu-satunya syariat yang benar-benar universal. Islam itu satu-satunya syariat Allah yang sangat humanis, tidak kaku, sehingga Allah sangat tahu akan bagaimana kondisi-kondisi hambanya. Walaupun ini masuk dalam wilayah rukun Islam, akan tetapi karena sosok seorang hamba, sosok seorang manusia itu tidaklah sempurna, dan tidak mungkin dia akan mampu untuk menunaikan secara keseluruhannya dari apa yang telah Allah syariatkan untuk kita. Hal ini termasuk pula di dalam ibadah puasa Ramadan. Tidak semua orang yang beriman itu oleh Allah diberikan satu kemampuan secara fisik lahiriah ataupun juga berdasarkan aktivitas yang akan dia jalani itu bisa mampu untuk memenuhi akan apa yang telah Allah tentukan. Termasuk di dalam ibadah puasa itu, maka ketika seorang hamba sejatinya dia ingin melaksanakan ibadah puasa itu dengan benar-benar yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, akan tetapi karena adanya uzur-uzur syar'i, maka dengan terpaksa dia tidak lagi mampu untuk menunaikan ibadah puasa itu. Pemirsa, contoh dalam hal ini, apa yang menghalangi seorang mukmin yang dia sejatinya kepingin menunaikan ibadah puasa, akan tapi karena sesuatu dan lain hal menyebabkan dia tidak lagi bisa menunaikan ibadah puasa itu secara penuh dalam 1 bulan. Kenapa? Karena adanya halangan-halangan yang menyebabkan dia tidak lagi mampu melaksanakannya. Lantas apakah dalam Islam kemudian nggak ada solusinya? Ada. Allah memberikan satu solusi yang terbaik di dalam masalah ini, yakni sebagaimana yang kita pun juga sudah sering dengar, kita pun juga sudah sering membaca apa yang tertuang di dalam surat yang kedua ayat ke-184, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait dengan masalah puasa itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Nah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Pemirsa, berdasarkan ayat ini menjadi satu solusi bagi orang-orang yang tidak lagi mampu untuk memenuhi syariat Allah puasa di dalam bulan Ramadan itu, karena beberapa hal, semisal sebagaimana yang tertuang dalam Al-Baqarah ayat 184 tadi, Allah menyampaikan faman kana minkum maridon, maka bagi barang siapa yang dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi sedang dalam perjalanan. Tentu perjalanan yang dimaksud ini adalah perjalanan yang secara fikih itu dibenarkan untuk tidak berpuasa. Cukup jaraknya, juga bukan untuk kepentingan maksiat dalam perjalanannya itu, untuk safarnya itu. Ya. Maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka baginya boleh tatkala itu enggak berpuasa, tapi ada kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Nah, mengganti di hari yang lain inilah yang disebut dengan qadha. Qadha puasa itu sudah ditetapkan di dalam Islam. Rasulullah pun juga sudah memberikan satu tuntunan. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, hal ini tentu kenapa di dalam Islam memberikan satu solusi untuk mengganti di hari yang lain ini, maka tentu apakah boleh misalnya kita kondisi perjalanan itu sejatinya kita mampu untuk berpuasa, kemudian kita tetap berpuasa, itu pun juga boleh. Tidak ada larangan baginya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, untuk orang-orang yang tidak mampu karena uzur syar'i dalam perjalanan itu, maka dia harus menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu adalah sebagai pengganti dari orang yang tidak lagi mampu berpuasa itu, kemudian berupa makanan pokok untuk ta'am miskin, diberikan kepada seorang miskin. Berapa jumlahnya? Sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, apakah hanya orang-orang yang sakit, kemudian juga orang-orang yang dalam safar saja? Dalam nanti bahasan dalam fikih itu ada disebutkan untuk orang-orang tertentu, ini pun juga masuk uzur syar'i, boleh dimasukkan dalam wilayah-wilayah karena sakit. Ada semacam kekhawatiran bagi ibu-ibu yang sedang hamil ataupun juga menyusui. Hamil ketika dia khawatir atas kandungan janin yang ada di rahimnya, karena tidak adanya asupan makanan yang nanti akan dikonsumsi oleh sang ibu dan janinnya, yang nanti akan berakibat tidak baik, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian juga ibu yang menyusui ini pun juga kalau khawatir kalau nanti bayinya ini pun juga tidak sehat atau sakit gara-gara dia tidak mampu mendapatkan satu asupan gizi dari sang ibunya, maka ibunya itu boleh tidak berpuasa, tapi harus dengan mengqadha atau mengganti puasanya, tapi dengan fidyah. Sedangkan untuk yang lain, untuk yang sakit, bagi bapak-bapak misalnya, kaum laki-laki yang karena sakit, maka kalau dia dimungkinkan untuk bisa mengqadha di hari yang lain, wajib baginya untuk mengqadha atas puasa yang ditinggalkan itu. Namun, apakah sekaku itu dalam syariat Islam? Tidak. Di awal saya sampaikan, syariat Islam itu sangat humanis. Sebab itulah maka mari apa yang Allah syariatkan itu kita sikapi dengan bijak. Kalau memang karena walaupun laki-laki karena sakit yang tidak mungkin dia mampu untuk mengqadha di hari lain, dia pun juga boleh untuk membayar fidyah. Ini, tetapi kalau orang-orang yang memang sudah diberikan oleh Allah kebagaswarasan, sehat walafiat, maka berpuasa itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahui. Ini para jamaah,
Pemirsa ngaso ngaji sore SMK Muhammadiyah 38, mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diijabah oleh Allah sebagai amal yang diridhoinya. Kemudian juga dengan penuh harap mudah-mudahan dosa-dosa kita pun juga akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.